Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Anissa Fitri dengan NIM 082111733020 dari kelas Medan Elektromagnetik T2 akan menyampaikan beberapa materi tentang medan elektromagnetik. Materi pertama yaitu vektor. Dalam pokok bahasan vektor ini, ada dua bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu aljabar vektor dan yang kedua analisis vektor. Aljabar vektor. Vektor adalah suatu besaran yang menunjukkan nilai dan arah sekaligus. Nah, simbol atau lambang dari vektor sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Untuk penulisan vektor dengan vektor satuan, I adalah vektor satuan untuk vektor arah sumbu X, J untuk arah sumbu Y, dan K untuk arah sumbu Z. Berikut adalah beberapa operasi aljabar vektor. Yang pertama adalah penjumlahan dua buah vektor. Resultan vektor A ditambah vektor B sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Sedangkan untuk pengurangan dua buah vektor, vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Atau vektor A dikurangi vektor B harga mutlak sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat dikurangi 2AB cos theta. Nah, berikutnya adalah penjumlahan dua buah vektor berdasarkan komponennya. Dalam vektor A dan vektor B terdapat dua komponen, yaitu komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Untuk komponen pada sumbu X, untuk vektor A sendiri dapat dirumuskan sebagai A cos theta 2, sedangkan untuk sumbu B, A cos theta 1. Untuk vektor A pada arah sumbu Y dapat dirumuskan sebagai A sin theta 2, sedangkan untuk vektor B arah sumbu Y dapat dirumuskan sebagai A sin theta 1. C merupakan resultan vektor A ditambah vektor B. Nah, untuk vektor Cx, C arah sumbu X dapat dijumlahkan komponen vektor A dan vektor B pada sumbu X, sedangkan untuk vektor C pada sumbu Y dapat dijumlahkan dengan vektor A pada sumbu Y dan vektor B pada sumbu Y. Untuk resultan vektor sendiri, rumusnya C sama dengan akar dari Cx kuadrat ditambah Cy kuadrat. Dengan theta sama dengan tangan min 1, tangan inverse Cy per Cx. Untuk perkalian skalar dua buah vektor, vektor A dot vektor B sama dengan AB cos theta. Sedangkan untuk perkalian vektor dua buah vektor, B cross A sama dengan C. Dengan C sama dengan mutlak B cross A sama dengan AB sin theta. Operasi matematis pada vektor menggunakan vektor satuan. Operasi penjumlahan dapat dirumuskan sebagai vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor AX plus BX, vektor I ditambah AY plus BY vektor C ditambah AZ plus BZ vektor K. Di mana tadi vektor I merupakan vektor pada arah sumbu X, J pada sumbu Y, dan K pada sumbu Z. Sedangkan untuk operasi pengurangan, vektor A dikurangi vektor B sama dengan AX min BX vektor I ditambah AY min BY vektor J ditambah AZ min BZ vektor K. Operasi matematis pada vektor menggunakan vektor satuan yang kedua, yaitu operasi perkalian skalar. Vektor A cross dot vektor B sama dengan AX BX ditambah AY BY ditambah AZ BZ. Sedangkan untuk perkalian vektor A kali B sama dengan AY BZ dikurangi AZ BY vektor I, AX BZ AZ BX vektor C ditambah AX BY min AY BX vektor K. Selanjutnya, divergensi. Divergensi menunjukkan kekuatan menyebar atau berpencar suatu sumber medan. Jika kekuatan menyebarnya tidak ada atau divergensi bernilai nol, maka disebut divergenceless. Divergensi dalam koordinat kartesian dapat dirumuskan sebagai nabla V sama dengan do Vx per do X ditambah do Vy per do Y ditambah do Vz per Z.
Nah, untuk teorema divergensi sendiri dapat dirumuskan integral volume dalam kurung nabla kali V d torsi sama dengan integral tertutup V dA. Gradien merupakan suatu fungsi T dalam koordinat kartesian berbentuk nabla T sama dengan vektor I do T per do X ditambah vektor J do T per do Y ditambah vektor K do T per do Z. Nabla T merupakan suatu kuantitas vektor, menunjukkan arah kenaikan maksimum bagi suatu fungsi T. Nah, gradien yang berkaitan dengan turunan arah. Jika U menyatakan vektor satuan, arah tertentu, dan S adalah jarak sepanjang U, maka turunan arah rho sepanjang U dituliskan dengan nilai dV per ds sama dengan nabla V kali U. Teorema gradiennya sebagai berikut. Integral A sampai B nabla V dl sama dengan VB dikurangi VA. Analisis vektor yang ketiga yaitu curl. Curl merupakan suatu vektor dalam koordinat kartesian berbentuk nabla cross V sama dengan vektor I do Vz per do Y dikurangi do Vy per do Z ditambah vektor J dikali do Vx per do Z dikurangi do Vz per do X ditambah vektor K do Vy per do X min do Vx per do Y. Nah, teorema curl sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang keempat adalah Laplacian. Ungkapan Laplacian dalam koordinat kartesian berbentuk sebagai berikut. Nabla dikali nabla V sama dengan nabla kuadrat V sama dengan do kuadrat Vx per do X kuadrat ditambah do kuadrat Vy per do Y kuadrat ditambah do kuadrat Vz per do Z kuadrat. Persamaan penting terkait Laplacian. Berikut adalah persamaan-persamaan terkait Laplacian. Yang pertama ada persamaan Laplace, lalu persamaan gelombang, dan persamaan difusi. Nah, materi kedua, kita akan membahas medan listrik dengan pokok bahasan. Yang pertama muatan diskrit dan yang kedua muatan kontinu. Medan listrik adalah objek fisik yang dapat diamati. Dengan demikian, medan memiliki formulasi matematis tertentu. Untuk medan elektrostatis, formulasi matematisnya sebagai berikut. Vektor E kali R tak hingga Q per R kuadrat kali vektor R. Untuk visualisasi medan elektrostatik digunakan garis-garis medan, bukan garis-garis vektor. Nah, garis-garis medan itu merupakan garis-garis vektor yang disambungkan. Kekuatan atau besar vektor pada garis-garis medan diindikasi oleh densitas atau kerapatan garis-garis medan tersebut. Karakter-karakter garis-garis medan yaitu yang pertama garis medan listrik keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Dan yang kedua, garis medan listrik selalu tegak lurus terhadap permukaan muatan. Selanjutnya, pernyataan penting terkait garis medan. Yang pertama, tidak ada satupun garis medan yang bersentuhan, apalagi berpotongan. Yang kedua, densitas garis medan listrik tinggi di daerah melengkung. Ini menunjukkan kerapatan muatan tinggi di daerah melengkung tersebut. Nah, berikut adalah visualisasi medan listrik. Nah, berikut merupakan permukaan ekuipotensial yang selalu tegak lurus terhadap garis-garis medan. Dapat dilihat pada gambar-gambar berikut. Medan listrik, kita akan masuki bahasan muatan diskrit. Medan listrik satu muatan Q berbentuk sebagai berikut. Nah, panah arah keluar secara radial dari muatan Q digunakan untuk menyatakan garis-garis medan. Medan listrik untuk suatu distribusi muatan diskrit berbentuk sebagai berikut, dengan N buah muatan sumber atau QI. Medan listrik oleh muatan diskrit. Medan listrik untuk suatu distribusi muatan kontinu berbentuk sebagai berikut. Dengan medan listrik di titik P dapat dituliskan dengan rumus yang tertera. Dengan rho R yang merupakan rapat muatan untuk suatu distribusi muatan.
Contoh-contoh terkait medan listrik. Yang pertama, medan listrik pada muatan garis lurus. Medan listrik oleh segmen muatan sepanjang DL sama dengan DX dengan rumus sebagai berikut. Yang kedua, medan listrik pada suatu segmen kawat yang panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama lambda dengan rumus-rumus sebagai berikut. Besar medan listrik di titik P dengan arah menuju ke sumbu Y yang dipilih didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut. Nah, yang ketiga, ada medan listrik pada suatu segmen kawat yang panjangnya tak berhingga membawa muatan garis serba sama lambda. Dengan rumus-rumus sesuai yang tertera. Nah, yang keempat, medan listrik pada suatu segmen kawat yang panjangnya 2L membawa muatan garis serba sama lambda. Dengan rumus sebagaimana terlihat. Rumus tersebut seolah-olah seperti medan listrik yang dihasilkan oleh muatan titik. Q sama dengan 2 lambda L. Yang kelima, medan listrik pada sumbu sebuah muatan cincin. Dan yang keenam, medan listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam. Lalu ketujuh, medan listrik di dekat bidang muatan tak berhingga. Telah diperoleh bahwa medan listrik di dekat cakram bermuatan adalah seperti berikut. Selanjutnya, flux listrik dan hukum Gauss. Kerapatan atau densitas garis medan atau kekuatan medan listrik sama dengan jumlah garis medan persatuan luasan tegak lurus. Kekuatan medan listrik disimbolkan dengan N sama dengan vektor E. Besarannya integral E ds dikenal sebagai flux medan listrik. Flux medan listrik melalui suatu permukaan sebanding dengan jumlah garis medan listrik menembus permukaan yang disimbolkan dengan V. Flux listrik yang menembus suatu permukaan yang melingkupi muatan listrik Q adalah Q per epsilon 0 dengan integral E dA sama dengan Q per epsilon 0 yang dikenal sebagai hukum Gauss untuk muatan titik. Hukum Gauss untuk muatan titik diperoleh dari rumus-rumus berikut. Secara umum, pernyataan hukum Gauss dinyatakan sebagai berikut. Integral tertutup E dA sama dengan 1 per epsilon 0 Q terlingkupi, yang merupakan hukum Gauss dalam bentuk integral. Selanjutnya, kita akan membahas divergensi dan curl medan elektrostatik. Sebelum masuk ke pokok bahasan, kita perlu mengetahui rumus-rumus sebagai berikut. Divergensi menunjukkan kekuatan menyebar atau berpencar sesuatu sumber medan. Jika kekuatannya menyebar tidak ada, nilai divergensinya 0 atau disebut divergenless. Untuk medan listrik E, akan ditunjukkan bahwa nabla E bukan sama dengan 0. Dengan menghitung nilai divergensi medan listrik secara langsung bagi distribusi muatan, diperoleh hukum Gauss dalam bentuk diferensial, sama seperti rumusan yang diperoleh sebelumnya. Nah, berikut adalah visualisasinya dan rumus penting untuk divergensi medan listrik. Nabla E sama dengan 1 per epsilon 0 rho R yang dikenal juga sebagai rumusan hukum Gauss. Berikut adalah rumus-rumus untuk curl medan listrik. Untuk medan listrik E akan ditunjukkan bahwa nabla cross E sama dengan 0. Curl medan listrik ditinjau kasus paling sederhana, yaitu muatan titik tunggal. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q per R kuadrat vektor R. Selanjutnya dihitung nilai integral E dl sepanjang lintasan tertentu dari suatu titik ke titik lain. Selanjutnya, hitung sepanjang lintasan dari titik C ke titik A ke titik B. Kita gunakan koordinat bola dl sama dengan drr ditambah rd theta theta ditambah r sin theta d theta d. Berikut adalah rumus-rumus lain untuk
curl medan listrik. Untuk curl medan listrik pada lintasan tertutup, RA sama dengan RB. Nah, maka integral dari AB EDL sama dengan 0, atau integral tertutup EDL sama dengan 0. Menurut teori Macquarel berlaku bahwa integral tertutup EDL sama dengan integral tertutup nabla cross E dA. Dan dari persamaan-persamaan di atas berlaku integral tertutup EDL sama dengan integral tertutup nabla cross E dA sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan nabla cross E sama dengan 0 yang merupakan bentuk curl medan listrik. Selanjutnya, potensial listrik. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa karakter medan listrik adalah curlless atau curl medan listriknya 0. Untuk membuktikan hal tersebut ditinjau kasus paling sederhana, yaitu kasus muatan titik tunggal. Dengan nilai E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 QR kuadrat R. Selanjutnya dihitung nilai integral EDL sepanjang lintasan tertentu dari suatu titik ke titik lain. Nah, kita hitung sepanjang lintasan C dari titik A ke titik B. Kita gunakan koordinat bola yang rumusnya seperti berikut. Nah, untuk potensial listrik tertutup, bila lintasannya tertutup, RA sama dengan RB. Berdasarkan sifat nabla cross E sama dengan 0, rumusan curl grad fungsi skalar sama dengan 0. Berarti ada suatu medan skalar VR yang memenuhi. Sehingga E sama dengan plus minus nabla VR. Medan skalar VR inilah yang kita sebut medan potensial listrik. VR merupakan medan, bukan energi bersatuan Newton kali meter per Coulomb. Konsep 1 potensial listrik. Selanjutnya diselidiki tanda plus minus yang cocok untuk persamaan. Telah ditunjukkan dalam rumus berikut bahwa secara umum berlaku bahwa integral garis medan listrik tidak bergantung pada lintasan integrasi, karena integral AB EDL tidak bergantung pada lintasan integrasi, maka didefinisikan fungsi VP sebagai berikut. Jika ditetapkan R adalah tak hingga. VR hanya bergantung pada posisi titik R. VR disebut potensial listrik. R adalah titik acuan standar yang ditetapkan. Nah, VR merupakan besaran relatif, diukur berdasarkan satu titik referensi. Titik referensi biasanya adalah VR sama dengan 0. Memilih titik referensi selain R tidak akan mengubah medan listrik, yang merupakan konsep 2 potensial listrik. Beda potensial listrik antara dua titik A dan B dapat dituliskan sebagai berikut. Beda potensial sering disebut sebagai tegangan listrik atau voltase, yang satuannya adalah volt. Menurut teorema gradien, VB dikurangi VA sama dengan integral dengan batas AB dalam nabla V dL. Karena VB min VA sama dengan min integral AB E dL. Maka integral AB V nabla V dL sama dengan min integral AB E dL. Sehingga E sama dengan min nabla V. Kaitan antara medan listrik dan potensial listrik yang cocok adalah menggunakan tanda minus, yang merupakan konsep 3 potensial listrik. Catatan dari potensial listrik, konsekuensi dari konsep 3 potensial listrik yaitu didapatkan persamaan Poisson. Persamaan Poisson yaitu nabla kuadrat V sama dengan min rho per epsilon 0. Permasalahan matematis elektrostatika pada hakikatnya adalah mencari solusi dari suatu persamaan Poisson. Potensial listrik bagi distribusi muatan terlokalisir dengan fungsi sebagai berikut, yaitu potensial listrik titik O adalah acuan standar. Bila ditetapkan bahwa titik acuan berada di jarak tak berhingga, maka potensial listrik bagi muatan listrik yang ada di pusat koordinat adalah VR sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 R. Selanjutnya, ada potensial listrik pada sumber muatan yang memiliki volume. Nah, berikut ini adalah visualisasi dari sumber muatan yang memiliki volume dengan rumus-rumusnya.
Jika sumber muatannya berupa garis, maka dapat ditulis rumus WR sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral lambda R aksen per R dl. Jika sumber muatannya berupa permukaan, VR-nya sama dengan 1/4 pi epsilon 0 integral rho per R aksen per R dA. Potensial pada sumbu sebuah muatan cincin dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 min Q per akar X kuadrat plus A kuadrat, di mana A merupakan jari-jari dari cincin tersebut. Nah, selanjutnya potensial listrik pada sumbu sebuah cakram yang dimuati secara seragam. V sama dengan 2pi theta per 4pi epsilon 0 dalam kurung X kuadrat plus R kuadrat pangkat setengah dikurangi X. Selanjutnya, potensial oleh kulit bola bermuatan serba sama berjari-jari R dengan rumus-rumusnya sebagai berikut. Untuk R kurang dari Z, berarti muatan berada di luar kulit bola, sedangkan R lebih dari sama dengan Z berada di dalam kulit bola. Berikut adalah rumusan-rumusan untuk potensial listrik di dalam kulit bola dan di luar kulit bola. Selanjutnya, syarat batas elektrostatika. Pillbox pada suatu permukaan yang ditembus oleh medan listrik, hukum Gauss menyatakan integral tertutup E dA sama dengan 1 per pi epsilon 0 Q terlingkup. Komponen normal medan listrik pada suatu bidang batas bersifat diskontinu sebesar θ per epsilon 0. Akan kita selidiki sifat komponen tangensial medan listrik pada bidang batas. Berdasarkan rumus tersebut, komponen tangensial medan listrik pada suatu bidang batas bersifat kontinu. Kondisi batas persamaan 1 dan 2 dapat dikombinasikan sehingga membentuk persamaan sebagai berikut. E atas dikurangi E bawah sama dengan θ per epsilon 0 n. Selanjutnya, usaha dan energi dalam elektrostatika. Untuk memahami energi potensial listrik, kita hitung usaha untuk menggerakkan muatan Q1, Q2, Q3 sampai tak hingga konfigurasi muatan sumber. Muatan uji Q digerakkan dari titik A ke titik B, kemudian dihitung usaha yang dilakukan. Nah, untuk menghitung usaha yang dilakukan, digunakan rumus sebagai berikut. Yang didapatkan rumus akhir W sama dengan Q kali VB min VA, dengan VB min VA sama dengan W per I. Perbedaan potensial antara titik B dan A sama dengan usaha persatuan muatan yang diperlukan untuk membawa partikel bermuatan Q dari A ke B. Hal pentingnya, usaha yang harus dilakukan untuk membawa muatan Q dari jarak yang sangat jauh ke suatu tempat yang posisinya R adalah W sama dengan Q VR min V tak hingga. Jika kita tetapkan bahwa titik pada jarak tak berhingga ditetapkan sebagai acuan yang potensialnya 0, maka W sama dengan Q VR atau VR sama dengan W per Q. W adalah usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Dalam pemahaman ini, potensial adalah energi potensial persatuan muatan yang dilakukan untuk membawa dari tak berhingga ke suatu titik tertentu. Energi potensial listrik adalah usaha yang diperlukan untuk membentuk konfigurasi sistem muatan. Berdasarkan rumus WR sama dengan W per Q, pemahaman istilah potensial listrik sebagai energi ini kurang tepat, karena potensial listrik adalah medan, yang disebut medan potensial skalar. Energi potensial listrik untuk distribusi muatan listrik akan dihitung berdasarkan energi yang diperlukan untuk membentuk keseluruhan kesatuan distribusi muatan listrik. Untuk membawa muatan pertama Q1 tidak diperlukan usaha. Energi potensial listrik untuk distribusi muatan listrik. Untuk membawa muatan kedua Q2, usaha yang diperlukan adalah sebagai berikut. Selanjutnya hingga untuk membawa muatan keempat Q4. Dan usaha yang total yang diperlukan 1/4 pi epsilon 0 dari Q1 sampai seterusnya.
dengan rumus akhir W sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma I 1 sampai N, sigma C sama dengan 1, QI per QC kali RIC, dengan C lebih dari I. W sama dengan setengah sigma I sampai N Q1 dalam kurung I sama per 4 Pi epsilon 0 sigma N J-1 J bukan 1 QC per RIJ dengan V R1. Potensial pada titik R1 posisi muatan Q yang dihasilkan oleh semua muatan titik yang lain. Sehingga W sama dengan setengah sigma N I sama dengan 1 QI VRI. Untuk muatan garis yang kerapatannya lambda, energi totalnya adalah sebagai berikut. W sama dengan setengah integral lambda V dl. Untuk muatannya permukaan dengan kerapatannya rho, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral P V dA. Untuk muatan volume kerapatannya rho, energi totalnya adalah W sama dengan setengah integral rho V ditorsi. Tidak dibuktikan di sini. W sama dengan epsilon 0 per 2 integral R E kuadrat ditorsi. Catatan 1, gaya Coulomb termasuk gaya konservatif. Gaya konservatif adalah gaya yang tidak menyebabkan perubahan energi total partikel atau benda saat bergerak. Nah, usaha oleh gaya Coulomb merupakan usaha konservatif atau usaha yang tidak menyebabkan perubahan energi total pada partikel atau benda saat bergerak. Energi potensial listrik W sama dengan min W konservatif. Nah, catatan 2, W sama dengan min W konservatif tidak bergantung pada lintasan. Usaha yang diperlukan melalui lintasan A, B, C, dan D sama. Sekian presentasi dari saya tentang materi-materi pada medan elektromagnetik. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.